kini bergeser melewati hari demi hari menjadi saksi atas semua kejadian. Kota raja nampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Apalagi dalam sebulan terakhir ini udara mengalir dengan sejuk. Segala kegiatan di kota raja berjalan dengan tenang sebagaimana biasanya. Kelihat semua pasar juga tidak ada yang berubah. Namun tidak demikian di mata Tumenggung Macan Lewung. Di balik suasana tenang itu, ia merasa yakin ada bahaya yang mengancam. Tumenggung Macan Lewung tidak menyimpan rasa cemasnya sendiri. Ia menyebar tanda bahaya ke semua jalur, termasuk pada semua kesatuan prajurit di bangsal kesatria masing-masing. Ke dalam pasukan khusus Bhayangkara sendiri, ia telah menjatuhkan perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Tidak ada pilihan lain. Tumenggung Macan Lewung terpaksa menumbuhkan kewaspadaan dengan cara saling mengawasi. Macan Lewung benar-benar tidak punya pilihan karena bahaya yang menyusup itu bisa berada dalam bentuk prajurit Bhayangkara sendiri. Sebagaimana ketika Rakuti memberontak, sangat sulit membedakan antara kawan dan lawan. Lurah prajurit Manggalasari yang kini memperhatikan tulisan di dinding itu akhirnya telah yakin pada kesimpulannya. Apa artinya? Tanya Tumenggung Macan Lewung. Lurah prajurit Manggalasari kini berbalik. Tunda dulu, belum waktunya, jawab Manggalasari dalam mengartikan pesan tersebut. Tunda dulu, belum waktunya, jelas bermakna permintaan untuk menunda karena waktu yang dipilih belumlah tepat. Pesan sandi itu berasal dari tulisan yang semula bagai tidak memiliki makna apapun. Namun tulisan acak-acakan itu kemudian bisa ditata dan diketahui apa artinya. Seketika tulisan itu menggiring Tumenggung Macan Lewung pada sebuah dugaan yang bisa diyakini tanpa sisa. Pihak yang berencana untuk melakukan pembunuhan atau balas dendam telah menyelinap masuk ke dalam lingkungan istana. Tentu saja Tumenggung Macan Lewung layak merasa cemas karena tulisan sandi kali ini ditemukan dalam lingkungan istana, ditulis menggunakan arang pada tembok pagar beringin kurung. Sungguh jarak yang sudah sangat dekat dengan sang Prabu atau kerabat istana yang lain. Padahal ada banyak sekali tempat berlindung di lingkungan istana. Ada banyak tanaman hias dan sekar dinding. Dari balik dinding, seseorang bisa melepas anak panahnya disusul dengan tindakan melenyapkan diri. Setelah selama ini sibuk menduga sambil mengobrol rasa cemasnya, Tumenggung Macan Lewung akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pihak tertentu dari Sunda yang menggelar balas dendam itu pasti telah berhasil membina prajurit Mojopahit. Boleh jadi orang itu berasal dari kesatuan pasukan khusus Bhayangkara. Senopati Jayabaya yang kemudian datang mendekat kini mencuri perhatian. Punya keterangan baru? Tanya Macan Lewung. Senopati Joyoboyo ternyata menggeleng. Aku hanya punya sebuah kecurigaan, jawab Senopati Joyoboyo. Tumenggung Macan Lewung kini memberikan perhatiannya. Siapa? Menurut keterangan yang telah berhasil dihimpun oleh Telik Sandi Bhayangkara, ada beberapa orang yang melakukan gerakan aneh saat pengepungan rumah Gajah Mada. Gerakan prajurit yang berbaur dengan rakyat yang kemudian mengajukan tuntutan agar Gajah Mada diadili. Rupanya ada kaitannya dengan Dia Sonder. Tumenggung Macan Lewung kini mengangguk. Sebagai pimpinan pasukan khusus Bhayangkara, Macan Lewung tentu tahu akan hal itu. Ya, aku sudah tahu itu, jawab Macan Lewung. Senopati Joyoboyo menyempatkan memperhatikan kijang-kijang yang merumput, lalu menggeser perhatiannya ke kandang macan. 2 ekor harimau kelangenan kini meringkuk kekenyangan setelah memangsa seekor kijang yang dijebloskan ke dalam kerangkeng. Selama ini,
Aku melihat gerakan Senopati Kepumudra yang mencurigakan, kata Senopati Joyoboyo. Seketika wajah Tumenggung Macan Liwung berubah. Kepumudra. Ya, Tumenggung Macan Liwung mengenal dengan cukup baik Senopati Kepumudra. Sebagaimana Senopati Dyah Birowo, Senopati Kepumudra tidak berasal dari kesatuan Bayangkara. Namun akhir-akhir ini Kepumudra terlihat sering berada di lingkungan istana. Bagaimana? Tanya Joyoboyo. Tumenggung Macan Liwung kini mengangguk. Lalu apa yang telah kau lakukan? Tanya Macan Liwung. Sejak menyadari ada yang aneh pada Kepumudra dan sejak diperoleh keterangan lebih lengkap bagaimana Dyah Birowo ikut bermain dalam gerak unjuk rasa di Istana Kepatihan, Senopati Joyoboyo telah mengambil tindakannya. Bersama-sama dengan Senopati Lembu Bulung dan Senopati Gajah Geneng, Senopati Joyoboyo menggelar sebuah gerakan. Beberapa orang prajurit sandi disebar untuk mengamat-amati gerakan Senopati Kepumudra dan juga Senopati Dyah Birowo. Sebagai orang yang amat kecewa berkaitan dengan nasib romonya, Senopati Dyah Birowo merupakan orang yang sangat mudah untuk dibina. Dengan imbalan sejumlah uang, ia bisa mengerjakan pembunuhan pasaman. Aku bersama dengan Lembu Bulung dan Gajah Geneng terus mengamati gerak-geriknya, jawab Senopati Joyoboyo. Bagus, amati terus dan salurkan keterangan apapun yang kau miliki kepadaku. Aku sependapat denganmu. Mereka layak dicurigai, kata Tumenggung Macan Liwung. Tumenggung Macan Liwung kini menguap oleh kantuk yang dalam beberapa hari ini dilawannya mati-matian. Telah 2 malam ia tidak berani tidur karena selalu diganggu oleh rasa cemas betapa sebuah bencana akan menimpa sang raja dan segenap kerabat keluarganya. Aku membutuhkan Gajah Sagara. Tiba-tiba pembicaraan Macan Liwung berbelok. Tolong salurkan perintah untuk menemukannya. Suruh dia menghadapku sekarang. Baik, balas Senopati Joyoboyo. Senopati Joyoboyo tidak perlu melaksanakan tugas itu sendiri karena kepada beberapa prajurit berpangkat paling rendah, Senopati Joyoboyo kemudian menyalurkan perintahnya. Merasa dibutuhkan Tumenggung Macan Liwung, Gajah Sagara yang saat itu sedang berenang di malam latihan kemudian bergegas mentas. Bagai tidak sabar, Tumenggung Macan Liwung ingin segera mengetahui laporan macam apa yang akan diberikan oleh lurah prajurit Gajah Sagara. Bagaimana pendekatanmu dengan rombongan Tayub itu? Tanya Macan Liwung. Aku masih belum mendapatkan gambaran apapun, Paman. Sudah 3 kali aku mengunjungi mereka dan berhasil bergaul sangat rapat dengan mereka. Namun sampai sejauh ini, aku belum bisa menembus yang satu itu. Tumenggung Macan Liwung kini memandang dengan sangat tajam. Rombongan Tayub itu, apakah bisa berbahasa Sunda? Tanya Macan Liwung lagi. Gajah Sagara menggeleng. Apakah sudah kau tanyakan hal itu kepada mereka? Macan Liwung kini kembali bertanya. Sudah, Paman. Aku tanyakan hal itu secara tersamar dan tidak menarik perhatian. Aku menanyakan, apakah bahasa Sunda aku mencintaimu? Yang aku tanya hanya tertawa geli. Diakanitri juga menggeleng. Ia tidak tahu. Rombongan penari Tayub itu berbicara menggunakan bahasa Jawa. Bahkan pada sampai tingkat yang paling halus yang aku sendiri tidak paham, Paman. Macan Liwung kini tersenyum. Jadi begitu, Gajah Sagara mengangguk. Itu artinya telah kau ungkapkan perasaanmu kepada Presiden Tayub itu, pancing Macan Liwung. Kembali kini Gajah Sagara mengangguk dengan amat yakin. Lalu apa jawabannya? Diakanitri belum menjawab, Paman. Namun
Jawaban itu aku peroleh dari sikapnya, jawab Gajah Sagara. Tumenggung Macan Lewung merasa masih ada bagian yang harus jelas. Jadi sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Aku tidak mengatakan demikian, Paman. Aku akan berusaha menelusurinya. Sore ini, aku akan datang ke sana lagi. Tumenggung Macan Lewung kini mengangguk. Ingat, jaga dirimu dan jaga jarakmu, Gajah Sagara. Orang tuamu tidak menghendaki kau menjalin hubungan dengan pesinden itu. Kedua orang tuamu hanya membatasi pada tugasmu. Selebihnya, tidak ada. Jaga dirimu, jangan sampai terlalu masuk. Jika kau sampai kebablasan, aku akan sangat merasa bersalah kepada Ramamu. Karena akulah yang telah memberimu tugas itu. Gajah Sagara tersenyum. Baik, Paman. Aku akan menjaga diriku. Paman tidak perlu khawatir. Aku bisa mengendalikan diri. Malam yang kemudian datang nampak begitu indah. Padahal sebenarnya tidak ada yang berubah dari malam-malam sebelumnya. Bulan hanya sepenggal karena baru beberapa hari muncul setelah malam-malam panjang sebelumnya hanya dibiasi oleh gemintang. Di halaman rumah sederhana dan agak terpisah dari deretan rumah tetangga, Lurah prajurit Gajah Sagara duduk berdampingan dengan Dyah Ganitri. Untuk sementara, rumah itu dijadikan tempat tinggal bagi rombongan Tayub dari daerah Hangawiat itu. Gajah Sagara dan Dyah Ganitri kini duduk menghadapi hangat perapian. Beberapa ketela pohong yang telah ditenggelamkan ke dalam perapian itu tinggal menunggu matang saja. Untuk melengkapi sajian ketela pohong bakar itu, Dyah Ganitri menyajikan minuman jahe hangat dan camilan cenil yang belepotan manisnya gula aren serta berbalut palutan kelapa. Di samping cenil ada juga klepon yang berbalut tebal parutan kelapa muda. Malam itu Dyah Ganitri dan rombongannya tidak menggelar sebuah pentas. Bagaimana keadaan Ramamu? Tanya Gajah Sagara. Dyah Ganitri tidak menoleh. Perhatiannya tertuju pada titik-titik api. Di malam dengan udara yang agak dingin, hangat perapian itu lumayan membantu. Udara dingin itu mengalir dari puncak Gunung Arjuno dan dari puncak Gunung Anjasmara. Sudah agak baik, Kakang. Besok malam kami bisa mencari penghidupan lagi. Dengan ramuan jeruk nipis dan tebu hitam yang dibakar, demam Ramaku kembali menurun. Sekarang sudah mulai berkeringat. Gajah Sagara kini melontarkan batang kayu ke perapian. Kalau tidak menggelar pentas seperti malam ini, kegiatan apa yang dilakukan pamanmu yang lain? Tanya Gajah Sagara. Dyah Ganitri menoleh ke belakang dan memperhatikan pintu rumah itu. Tidak ada yang dilakukan, Kakang. Paman Suling Gading tidur, dan Paman Ajak Galingsing pasti sibuk menghitung kasau, jawab Ganitri. Jawaban itu menyebabkan Gajah Sagara tersenyum. Namun Gajah Sagara bergegas menghilangkan jejak senyumannya. Itu suara siapa? Tanya Gajah Sagara. Meskipun terdengar serak karena berasal dari mulut orang yang sudah tua, tembang yang tiba-tiba mengalun itu mencuri perhatian. Yang nembang itu Paman Ajak Galingsing atau Paman Suling Gading? Kejar Gajah Sagara. Dyah Ganitri kini merapatkan kain tebal pembungkus tubuhnya. Sebelum giginya ompong, Paman Suling Gading memiliki suara yang sangat bagus. Dan hal itu telah menyebabkan jatuhnya banyak korban. Banyak perempuan yang kesengsem, Kakang. Lagi pula, Paman Suling Gading dulunya berwajah tampan. Ia memiliki banyak sekali penggemar. Tambah Dyah Ganitri. Lurah prajurit Gajah Sagara masih menyimpan banyak pertanyaan sebagaimana tugas yang diembannya dari Tumenggung Macan Lewung. Suling Gading itu bukan nama sebenarnya, bukan?
Tanya Gajah Sagara. Dia Ganitri kini mengangguk. Lalu nama sebenarnya siapa? Kejar Gajah Sagara. Blawong Kakang. Terbelalak kini Gajah Sagara. Blawong. Dia Ganitri mengangguk. Dari kecil aku memanggilnya Blawong. Akan tetapi bisa jadi nama Blawong itu sama saja dengan nama Suling Gading, Kakang. Gajah Sagara menyentuh tangan kiri dia Ganitri dan kemudian menggenggamnya. Maksudmu, Blawong itu mungkin juga bukan nama yang sesungguhnya. Pertanyaan itu malah menyebabkan dia Ganitri tertawa. Kalau ramamu sendiri bagaimana? Apa kau punya cerita tentang ramamu? Atau mungkin biungmu? Pancing Gajah Sagara. Pertanyaan itu rupanya sulit untuk dijawab. Kenapa? Ramaku itu sebenarnya bukan ramaku. Loh, melihat api padam, dia Ganitri segera memasukkan serpian kayu di sebelahnya. Dengan tangkas, Gajah Sagara mengambil alih pekerjaan itu. Terpancing kini degup jantung Gajah Sagara ketika dia Ganitri kemudian menyandarkan kepalanya di pundak. Kalau Kakang mau pulang, bangunkan aku, Kakang. Bisik dia Ganitri. Ucapan dalam bisikan itu terdengar sebagai gema suara yang sangat indah. Gajah Sagara tidak berkeberatan dia Ganitri memeluk lengannya. Aku lelah menghadapi kenyataan hidupku, Kakang. Ramaku adalah orang yang sangat aku banggakan. Dan aku sangat mencintainya. Itulah sebabnya ketika Romo meninggal mendadak tanpa menderita sakit sebelumnya, aku benar-benar merasa dunia ini telah kiamat, Kakang. Namun Biung tidak membiarkan dirinya sedih berlama-lama. Ketika ada laki-laki melamarnya, Biung langsung menerimanya. Jadilah Ki Umbang Prabaswa yang berasal dari Sukawati itu sebagai Romo sambungku. Mula-mula aku kurang menyukai Ki Umbang. Namun ia menjadi menari karena kemampuannya dalam olah seni. Ramaku bisa memainkan berbagai alat musik, mulai dari kendang, suling hingga gambang. Aku diajari nembang, hingga jadilah aku seorang pesinden. Bahkan yang terbaik di Hangawiyat. Gajah Sagara membiarkan dia Ganitri menempatkan diri di pelukannya. Gajah Sagara terkejut mendapati pesinden itu kini telah berlinang air mata. Lalu bagaimana dengan biungmu? Pancing Gajah Sagara. Meninggal, Kakang. Tepat di malam seperti ini. 4 purnama yang lalu. Jawab dia Ganitri. Hening kini menyelinap. Dia Ganitri yang tersadar untuk tidak memberikan diri terlarut dalam duka bergegas bangkit sambil kembali melemparkan kayu kering ke dalam api. Gajah Sagara teringat lagi pada tugas yang kini tengah diembannya. Apakah Paman Aja Galincing dan Paman Blawong itu masih bersaudara dengan Romo sambungmu? Dia Ganitri kini mengangguk. Gajah Sagara tidak mengajukan pertanyaan lagi. Perhatiannya kini lebih ditujukan pada tembang yang dibawakan oleh Ki Suling Gading. Namun sejenak kemudian suara itu lenyap ditindih oleh suara batuk yang terkial susul menyusul. Akan tetapi sejenak kemudian tembang itu kembali berlanjut. Kali ini dari mulut perempuan. Gajah Sagara segera teringat masih ada satu sosok lagi yang perlu diperhatikan. Pesinden yang selalu mendampingi dia Ganitri. Pesinden yang berwajah tidak cantik dengan suara yang kalah jauh bila dibandingkan dengan dia Ganitri. Itu Mbak Ayu Gendis. Dia keponakan Paman Blawong. Dia Ganitri mendahulu menjelaskan. Namun sejenak kemudian suara Gendis juga lenyap digantikan oleh suara batuk.
Mendengar itu, Dyah Ganitri kini tersenyum. Batu yang menular, Kakang. Lurah prajurit Gajah Sagara meliukkan badannya dan kemudian meluruskan kakinya. Duduk bersilat terus-menerus telah menyebabkan Gajah Sagara kesemutan. Coba kau lanjutkan. Apa? Coba kau lanjutkan kening itu, kata Gajah Sagara dengan lebih lengkap. Dyah Ganitri tidak perlu menimbang untuk memenuhi permintaan itu. Maka sejenak kemudian suara lembut yang melanjutkan tembang yang semula didendangkan oleh Ki Blawong dan Gendis kini telah terdengar kembali mengalun. Suara itu sungguh indah dan menghanyutkan. Tidak hanya kata-kata yang mendadak terbungkam mulutnya karena mereka merasa malu, cengkeret yang semula memenuhi malam itu pun tiba-tiba hening. Begitu indah suara Dyah Ganitri menyebabkan Gajah Sagara mendadak merasakan dadanya kini menjadi penuh. Di langit, bulan sepenggal yang timbul tenggelam menyusup mega-mega. Jika tidak awas dalam memperhatikan, orang akan terkecoh dan mengira bulan yang bergerak menerobos gumpalan awan. Padahal awan yang bergerak dengan cepat terbawa oleh angin. Tidak seperti ketika malam gelap gulita. Saat seperti itu, Taranggono Gemerlapan penuh berbau. Kali ini, sinar bintang gemintang itu kalah oleh lapisan kabut yang melayang-layang. Indahnya malam menjadi lebih sempurna ketika mendadak muncul lintang alien yang melesat cepat dari barat ke timur, meninggalkan jejak lintasan yang amat panjang dan bercahaya terang. Tidak hanya Gajah Sagara yang larut kehilangan sebagian jiwanya, 2 ekor burung hantu yang hinggap di dahan sama sekali tidak tertarik pada 2 ekor tikus yang berlarian. Dendang indah itu sungguh menyita perhatian mereka. Burung hantu itu salah besar jika beranggapan suara itu sebatas indah belaka. Sesungguhnya tembang yang dibawakan Dyah Ganitri itu membawa kekuatan sirep, menyebabkan siapa saja yang mendengarkannya pasti akan terjebak kantuk. Salah satu burung hantu kini telah terkena imbasnya. Burung itu terjatuh. Benturan dengan tanah telah menyebabkan burung hantu itu kemudian terbangun. Gajah Sagara menyempatkan menoleh mendengar kegaduhan itu. Indah suara Dyah Ganitri telah menyebabkan Gajah Sagara semakin larut. Indahnya cinta yang tumbuh di hatinya makin kini menguasai dirinya, menyisihkan jauh akal warasnya, dan ketika orang kesandung kasmaran, mata juga tidak lagi awas. Waspada bisa lenyap, terbang entah kemana. Abdi Bogo Kaanjen, bisik Gajah Sagara. Dyah Ganitri kini menghentikan tembangnya. Apa? Abdi Bogo Kaanjen, ulang Gajah Sagara. Dyah Ganitri kini segera mengurutkan keningnya. Apa itu, Kakang? Lurah prajurit Gajah Sagara memandang Dyah Ganitri tanpa berkedip. Tiba-tiba muncul pertanyaan di hati Gajah Sagara. Benarkah kecurigaan Tumenggung Macan Lewung terhadap rombongan Tayub itu? Benarkah mereka adalah orang-orang Sunda yang berniat untuk melakukan balas dendam? Abdi Bogo Kaanjen adalah bahasa Sunda untuk mengungkapkan cinta. Dyah Ganitri tidak mengenali bahasa itu. Benarkah memang demikian keadaannya, atau ia hanya berpura-pura semata? Itu tadi adalah bahasa Sunda. Artinya aku mencintaimu. Lanjut Gajah Sagara. Ucapan itu telah menyebabkan Dyah Ganitri tersipu. Aku hanya seorang penari tayub, Kakang. Apa ada yang salah kalau kau seorang penari tayub? Balas Gajah Sagara. Cinta memang tidak mengenal perbedaan derajat. Pada dasarnya, sejak pertama kali bertemu, Dyah Ganitri memang telah menyimpan rasa suka kepada lurah prajurit Gajah Sagara. Penari tayub itu tidak perlu menimbang terlalu jauh untuk kemudian menerima ajakan saling mencintai itu.
Dia Ganitri menyandarkan diri di pundak lelaki itu, dan itu sudah merupakan jawabannya. Suaramu sangat indah. Sama-sama memiliki mulut. Mengapa ada yang bersuara indah? Mengapa pula ada yang bersuara paro mirip burung gagak? Dia Ganitri kini tertawa geli. Ia merasa ada sesuatu yang layak untuk ditertawakan. Dulu suaraku juga jelek, Kakang. Gajah Sagara kini tercuri perhatiannya. Ganitri mengaku dulu ia bersuara jelek, namun kini suaranya menjadi sedemikian indah. Apakah itu berarti suara memang bisa diubah? Tersinggung yang kualami telah menyebabkan suaraku menjadi indah, Kakang. Jawaban Dia Ganitri itu menyebabkan Gajah Sagara bertambah kebingungan. Tersinggung telah menyebabkan suaramu berubah menjadi indah. Bagaimana bisa? Tanya Gajah Sagara. Dia Ganitri menengadah dalam rangka mengenang sesuatu. Dulu suaraku jelek, Kakang. Aku cadel. Kekurangan yang aku miliki itu telah menyebabkan aku menjadi diolok-olok oleh teman-temanku. Aku tidak bisa mengucapkan Hana Caraka. Yang kubaca Hana Cayaka. Gajah Sagara akan kukatakan sebagai Gajah Sagaya. Aku tidak bisa membaca Bayangkara dan akan kukatakan Bayangkaya. Jeruk akan kukatakan Ciuk. Gajah Sagara tidak tertawa. Gajah Sagara mengira apa yang diceritakan oleh Dia Ganitri itu benar adanya. Pada suatu hari, seorang tetanggaku yang memiliki sebuah warung menggodaku. Aku ditantang kalau aku bisa menirukan apa yang ia ucapkan. Aku boleh makan di warungnya setiap hari tanpa membayar sepeser pun, kata Dia Ganitri. Gajah Sagara tetap menyimak pembicaraan itu dengan baik. Kata-kata apa yang harus kau tirukan itu? Laler loro mencolok ning lore ringin, jawab Dia Ganitri sambil menahan tawa. Gajah Sagara mendadak curiga ada sesuatu yang disembunyikan penari tayub itu. Akan tetapi Gajah Sagara tidak segera menelusurinya. Aku ingat ketika itu betapa susahnya menirukan kata-kata itu dengan benar. Namun karena aku tersinggung oleh tantangan itu, apalagi disaksikan banyak orang, aku kemudian menerimanya. Dibimbing oleh Biyung, aku berusaha keras untuk mengubah suaraku. Aku belajar menggetarkan lidahku. Aku belajar selama berhari-hari. Setiap hari aku melatihnya, Kakang. Hingga akhirnya aku bisa mengucapkan itu dengan benar. Dengan batang kayu di tangannya, Dia Ganitri kini mempermainkan api. Akhirnya, kau temui pemilik warung itu? Tanya Gajah Sagara. Iya, Kakang. Aku datang ke sana setelah aku merasa yakin bisa menirukan kata-katanya dengan benar. Lagi pula, pemilik warung itu harus mendapatkan pelajaran yang berharga. Ia akan kubuat rugi besar karena setiap hari aku boleh makan sepuasku di warung itu. Gajah Sagara menyimak dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu bagaimana selanjutnya? Kembali kini Dia Ganitri tersenyum. Aku datang ke warung itu dan dengan bangga kutirikan kata-kata sulit itu dengan benar. Pemilik warung itu terkejut. Apalagi ketika aku ingatkan kewajibannya. Aku boleh makan sepuasku. Aku boleh makan buah-buahan yang dijual di warungnya. Gajah Sagara kini terheran-heran. Kau benar-benar melakukan itu? Tanya Gajah Sagara. Iya, Kakang. Aku pun makan sepuasku. Pemilik warung itu terpaksa menyajikan masakan pecel kesukaanku dengan daging empal yang tebal. Ia juga harus menyajikan minuman apapun yang aku inginkan. Gajah Sagara menyimak.
Lalu kemudian pemilik warung itu bertanya, "Mau minum apa, Nduk Cahayu?" Lalu kau menjawab apa? "Wedang ciuk," jawab Diakan Nitri. Cerita itu berakhir menyisakan ruang waktu yang membingungkan. Namun dengan segera Gajah Sagara terlonjak. Ngarang. Pasti ngarang cerita bohong itu. Diakan Nitri segera menyembunyikan wajahnya. "Jawab dulu. Tadi cerita bohong bukan?" kejar Gajah Sagara. Diakan Nitri bergeming menyembunyikan wajah dan juga menyembunyikan gelinya. Gajah Sagara kini tersenyum kejut. "Harus belajar mengucapkan wedang jeruk, dan itu butuh waktu 2 tahun. Celetuk Gajah Sagara. Diakan Nitri menyambut ucapan Gajah Sagara itu dengan tertawa lebih geli. Gajah Sagara merasa dadanya kini telah terisi penuh. Ia tidak menyangka Diakan Nitri memiliki selera guyon yang mengagetkan. Api yang mulai padam kini menjadi perhatian keduanya. Namun tiba-tiba Diakan Nitri bangun dari duduknya. "Sudah malam, Kakang. Sebaiknya Kakang pulang," kata gadis itu. Lurah prajurit Gajah Sagara mengadah untuk kemudian mengukur waktu. Bulan sepenggal kini semakin doyong ke barat dan siap untuk lenyap, sementara belahan langit timur masih dibalut kabut tipis sehingga bintang gemintang tidak bersinar dengan cemerlang. Udara yang dingin turun kali ini layak dihadapi dengan pakaian yang lebih tebal. "Baik, aku mau pulang dulu." Lurah prajurit Gajah Sagara kemudian bangkit dan mengeluarkan tangan kanannya menolong Diakan Nitri untuk juga berdiri. Bersamaan dengan itu, telinga Gajah Sagara menangkap suara yang sangat khas yang sangat ia kenal dengan baik. Itulah suara derit langkap yang ditarik. Maka tidak perlu menimbang lagi. Dengan tangkas, Gajah Sagara segera menjatuhkan diri berguling. Gerakan itu memberinya ruang yang cukup untuk menghindari serangan anak panah yang ternyata dilakukan susul menyusul. Gajah Sagara tidak membiarkan serangan itu mencelakai dirinya atau mencelakai Diakan Nitri. Sangat cekatan, Gajah Sagara menyeret penari tayub itu untuk kemudian berlindung di balik pohon jambu. Merasa masih kurang cukup, Gajah Sagara segera menyeret Diakan Nitri ke balik semak-semak. Anak panah kini kembali menyambar, menjadikan dirinya sebagai sasarannya. Namun ternyata tidak ada satupun yang kini mengenainya. Mula-mula Diakan Nitri tidak tahu apa yang terjadi. Namun ia kemudian segera memahami adanya tanda bahaya. "Ada apa, Kakang?" tanya Diakan Nitri. Gajah Sagara segera melangkahkan jari ke bibir, meminta gadis itu untuk kemudian diam. Gajah Sagara memperhatikan keadaan dengan sangat cermat. Perlahan-lahan Gajah Sagara melolos 2 bilah pisau dari pinggangnya. Gagang pisau di tangan kanan dan kiri itu siap untuk menyambar sasarannya. "Aku harus memancing orang itu, agar aku tahu dari arah mana anak panah itu. Kau tetap di sini, bertiaraplah." Diakan Nitri kini mengangguk. Tanpa perlu menunggu perintah itu untuk diulang, Diakan Nitri kemudian meringkuk. Lurah prajurit Gajah Sagara segera mengambil ancang-ancang dan langsung berlari dengan sangat kencang sambil membelak-belokkan gerak tubuhnya. Benar dugaan Gajah Sagara, dari sebuah arah terdengar Gandewo kini kembali direntang. Sambil menghitung kapan anak panah itu dilepas, Gajah Sagara melenting. Anak panah itu melesat hanya sejengkal di atas kepalanya. Namun Gajah Sagara punya waktu yang cukup untuk melakukan balasan. Ketika pihak yang tidak diketahui siapa sebenarnya itu sedang menyiapkan anak panah berikutnya dan memasangnya di tali Gandewo, Gajah Sagara telah berputar dan kemudian mengayunkan 2 pisau di tangan kiri dan kanannya susul menyusul. Sebuah langkah kaget kini menandai pisau terbangnya berhasil mengenai sasaran.